Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adreki Bojokusuma dengan NPM 243510591. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau yang berasal dari kelas 3C. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tugas yang dimana tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu langsung oleh dosen pengampu Bapak M. Rizky Fadila, STMNG. Nah, pada tugas kali ini saya diberi tugas untuk membaca serta memahami isi dari bab satu yang ada di dalam buku pemrograman web ini. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, yaitu tentang evolution of the web dari read-only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai era read-only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik. Dan setiap kali ada pembawaan informasi, pengembang harus mengedit kode itu secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan, ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tetapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar bisa dibaca orang lain. Nah, pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an yang dikenal sebagai era read-write atau social web. Teknologi, teknologi seperti Ajax atau Asynchronous, JavaScript, dan XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman atau reload. Menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten atau yang biasa disebut sekarang adalah sebagai content creator. Nah, data tidak lagi hanya mengalir dari server klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun, Web 2.0 memiliki catat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau Big Tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read, Write on Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, sering kali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna ataupun semantik dari data, dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi, awal dan penuh perdebatan filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Nah, di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dan pencarian berbasis kata kunci ataupun keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud atau intent-based search yang ditenagai oleh large language model. Aplikasi web modern tidak hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real-time. Batas antara aplikasi native di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progressive web apps. Nah, yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital.
Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaksivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan atau akan kepercayaan ataupun trust dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur apa yang terjadi setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada suatu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Nah, pada materi selanjutnya yaitu Network Fundamentals atau pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server architecture, di mana sebuah konsep mirip dengan dinamika sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien ataupun browser di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan ataupun data, dan koki adalah logika aplikasinya. Nah, pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan ataupun API sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah satu mencatat pesanan, maka makanan atau direspon akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Nah, komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol, dengan fondasi utamanya adalah TCP ataupun IP. Bahasa lengkapnya adalah Transmission Control Protocol ataupun Internet Protocol. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya, yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik. Nah, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik misalnya 192.168.1.1 maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak tahu ada satupun pesan yang bisa menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data secara global. Nah, namun sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan disinilah peran TCP. TCP bekerja sebagai jasa ekspedisi super teliti yang memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkannya satu persatu. Sebelum pengirimannya dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake. Nah, untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi, jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut atau retransmission sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjalin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik.
Masalahnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142.250.190.46. Kita lebih mudah mengingat nama seperti https www.google.com atau search sama dengan google.com. Disinilah DNS ataupun Domain Name System berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis, dimulai dari cache komputer lokal, lalu ke DNS resolver, biasanya memiliki ISP, hingga root server dan top level domain. Saya ulangi, top level domain server. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik. Namun, tanpanya kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstrak vital yang membuat internet dapat digunakan atau usable oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN atau Content Delivery Network diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan oleh data untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya serat optik yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu memikirkan cara mengurangi jumlah perjalanan data atau round trips antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya atau untrusted environment dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos dan tugas kita adalah membangun sebuah aplikasi yang tangguh di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna itu sedang lemot ataupun putus nyambung. Nah, materi selanjutnya yaitu yang ketiga ini adalah HTTP Deep Div atau bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan ataupun request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless inilah yang membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital. Yang pertama yaitu ada HTTP verb atau kata kerja, URL, headers, dan terkadang body ataupun isi pesan. Nah, HTTP verbs ini seperti get, dia tuh mengambil data post ini untuk mengirim data baru. Lalu put ini digunakan untuk mengganti data, dan juga delete digunakan untuk menghapus data. Nah, dari itu tadi itu memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser ataupun user sampai ke agen, lalu format data yang diterima ataupun di accepts atau token autentikasi.
Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan header tertentu adalah menyebabkan umum bug pada komunikasi API. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status code, sebuah kode 3 digit yang memberitahu nasib di request tersebut. Kode 2XX seperti 200 OK, berarti sukses. 3XX seperti 301 move permanently, berarti ada pengalihan. Sedangkan 4XX seperti 404 ataupun yang artinya adalah not found. Berarti kesalahan ada di pihak klien ataupun 5XX seperti 500 internal server error. Berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status kode ini dengan tepat adalah ketika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi front-end bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 OK jika sebenarnya terjadi error di back-end. Karena itu akan membingungkan sistem monitoring and developer lain. Selanjutnya adalah evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius yang bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya hanya dibatasi 6 koneksi, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file kecil ini di belakangnya harus entry menunggu. Ini ibarat antrian di kasir supermarket yang hanya dibuka satu jalur jika pelanggan di depanmu belanjaannya segerobak penuh dan kartunya error. Kamu yang hanya beli permen ikut tertahan lama. Inefisiensi ini memaksa developer melakukan trik aneh seperti domain sharding atau CSS spreads di masa lalu. Nah, selanjutnya HTTP 2 hadir sebagai resolusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu jalur diubah menjadi jalan tol. Banyak lajur di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling menunggu. Nah, HTTP 2 ini juga mengompresi headers yang berulang-ulang dikirim dan memungkinkan server mengirim data klien sebelum diminta. Perubahan ini membuat website modern memuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Namun, evolusi ini tidak berhenti di situ. Kini sedang menyambut era HTTP ketiga yang dibangun di atas protokol QUIC atau Quick UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat dan handshake, HTTP 3 ini beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 ini didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Misalnya saat berpindah dari Wi-Fi ke 4G. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Ini adalah bukti bahwa arsitektur web itu terus beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna yang terbaik. Nah, selanjutnya itu adalah materi yang keempat tentang browser rendering engine, yang mana dari kode dan juga selanjutnya adalah ke pixel. Nah, pernah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan saat website muncul di layar? Nah, proses itulah yang disebut dengan critical rendering paths, sebuah urutan tugas kompleks yang dilakukan oleh browser engine atau seperti Blinks di Chrome ataupun WebKit di Safari. Nah, langkah pertamanya adalah pasti parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah atau bit dan mengkonfirmasinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusunnya menjadi DOM tree
atau dokumen objek model. DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Secara paralel atau segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSS SOM atau construction, ataupun juga CSS Object Model. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian. CSS bersifat render blocking, artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS itu selesai dibaca dan dipahami. Hal ini dimasuk agar karena kita tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang tanpa gaya sebelum tiba-tiba berubah menjadi rapi. CSS OM ini juga berbentuk pohon atau tree struktur karena sifat cascading-nya yang menurun atau dari properti CSS di mana aturan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen anak. Nah, selanjutnya setelah DOM dan CSS SOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar akan ditampilkan di layar. Elemen yang di property display ataupun non di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini. Sedangkan elemen yang visibility hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi pembentukan render tree ini sangat mempengaruhi seberapa cepat First Contentful Find atau FCP terjadi. Nah, tahap selanjutnya adalah layout atau yang sering disebut reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X ataupun Y, dan ukuran lebar ataupun tinggi dalam satuan pixel. Nah, proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar perangkat atau viewport ataupun ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah tergantung kotak sebelahnya. Itu adalah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau memanipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini seringkali harus diulang kembali. Yang bisa menyebabkan tampilan itu terasa patah-patah ataupun kayak jeng yang tidak bisa dioptimalkan. Langkah terakhir adalah Paint and Composite, di mana browser akan mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan layers terpisah mirip seperti layar di Photoshop dan menggunakan GPU ataupun kartu grafis. Untuk menggabungkannya, ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps karena jika ada satu elemen yang bergerak, browser tidak perlu mencatat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis kode yang efisien. Misalnya yang lebih memilih properti, transform, dan opacity untuk animasi karena properti ini murah dan tidak memicu proses layout ulang yang berat. Nah, pada pembahasan yang kelima ini, saya akan membahas tentang Web Security Baseline atau benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet ada data adalah komoditas paling berharga, dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan ataupun kurir, kantor pos, ataupun tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu ingin mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan Wi-Fi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle atau mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP itu dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya ini akan melahirkan standar keamanan baru yang diwajib terapkan.
Nah, solusinya adalah HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, yang pada dasarnya adalah HTTP dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL ataupun TLS. Bayangkan kembali kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasuk ke dalam sebuah kotak baja yang terkunci yang terkunci sebelum dikirim. Hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut. Bahkan jika kotak itu dicuri di tengah jalan, pencuri tidak akan bisa melihat isinya tanpa dikunci yang tepat. TTPS menjamin 3 hal. Yang pertama yaitu kerahasiaan, kedua integritas, yang ketiga autentikasi. Nah, yang autentikasi ini yang memastikan kamu mau berkomunikasi dengan server yang asli, bukan server yang palsu ataupun kayak phishing. Jantung dari HTTPS adalah TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Dalam proses ini, browser dan server saling menyepakati algoritma enkripsi atau Shifter Suite yang akan digunakan, dan server mengirim kartu identitas digital yang disebut sertifikat SSL. Browser kemudian memverifikasi sertifikat ini apakah masih berlaku, apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya. Jika terverifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah atau merah yang menyeramkan berdasarkan "Your connection is not private" untuk memperingatkan pengguna agar segera kabur. Nah, di era modern ini, browser-browser seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas untuk menandai sebuah non-HTTPS sebagai non-secure and the address bar. Ini bukan sekedar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih kamera. Dan service words PWA bahkan diblokir untuk total jika website tidak memungkinkan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan atau nice to have, melainkan persyaratan mutlak, yang artinya must have. Sebagai developer, meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. Nah, selanjutnya yaitu materi ke-6, yaitu tentang integrasi keislaman, arsitektur digital dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum min annas, hubungan antar manusia dan silaturahmi. Sebagai TCP ataupun IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuan demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak putus. Nah, infrastruktur internet yang kita pelajari mengajari isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat atau maslahah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, keteraturan protokol yang ketat, mulai dari handshake TCP hingga ke struktur header HTTP, mencerminkan konsep nizam ataupun keteraturan yang merupakan inti dari semua ajaran Islam. Alam semesta tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunatullah yang berpresisi dan terukur. Sama seperti web yang hancur atau chaos jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama, maka sebuah server tersebut yang melanggar aturan protokol HTTP, komunikasinya akan gagal. Selanjutnya yaitu disiplin dalam menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan berkreasi tetap membutuhkan batasan umum aturan agar kita berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Nah, penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penunaian amanah ataupun kepercayaan yang sangat fundamental. Ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web kita, mereka sedang menitipkan rahasia itu kepada kita sebenarnya. Dan menjaga rahasianya adalah
kewajiban berat sebagai seorang mukmin. Mengabaikan keamanan dan menggunakan protokol usang atau HTTP biasa sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangat menjunjung tinggi hifzu al-irs, menjaga kehormatan, hifzu al-amal, menjaga harta. Oleh karena itu, seorang web arsitek muslim harus memandang keamanan siber bukan sekedar fitur teknis, melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi privasi dan asas sesama manusia dari kezaliman. Terakhir, kita harus saling menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah alat dan hukum penggunaannya bergantung pada maqasid ataupun tujuan di baliknya. Sebuah pisau bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai orang. Begitu pula web bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu, ataupun menyebarkan maksiat dan fitnah. Sebagai pengembang, kita memikul tanggung jawab yang etis atas platform yang kita bangun. Apakah platform yang tersebut mendekatkan pengguna kita kepada kebaikan, atau justru kita yang memfasilitasi keburukan itu? Kita harus berniat menjadi setiap baris kode dari arsitektur yang kita rancang sebagai amal jariah yang terus mengalir pahala kebaikan dengan membangun sistem yang bermanfaat, adil, dan tidak mengeksploitasi kelemahan pengguna. Nah, selanjutnya pada poin ketujuh ini adalah poin kesimpulan dari peta mental arsitek web ini. Bab ini adalah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman-rangkuman poin yang bakal saya jelaskan yang sudah tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Nah, yang pertama itu, evolusi adalah respon terhadap kebutuhan, yang mana pergeseran dari web 1.0 yang bersifat statis ke web 2.0 bersifat sosial hingga ke web 3.0 desentralisasi AI bukan sekedar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya meniru masa lalu. Lalu ada latensi musuh ulama di balik layar atau TCP/IP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa jarak fisik dan jumlah round trip atau bolak-balik data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh, dan aplikasi kita harus didesain untuk tetap tangguh. Nah, selanjutnya ini adalah yang ketiga adalah protokol menentukan performa tadi. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman dari HTTP 1:1.1 ibarat jalan satu jalur yang macet, hit offline blocking. Sementara HTTP kedua dan HTTP ketiga ataupun quick adalah jalan tol multitafsir yang multiplexing yang memungkinkan aset dikirimkan secara paralel. Pemahaman ini yang mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Nah, selanjutnya adalah rendering, bukanlah sihir. Nah, browser memiliki critical rendering paths atau HTML DOM ataupun CSS OM, renderer tree, layout, pine yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya yang jelek dilihat, tapi yang membebani CPU, perangkat pengguna, efisiensi penulisan kode HTML, dan CSS berdampak langsung pada seberapa cepat piksel dan muncul di layar. Nah, yang terakhir yaitu adalah keamanan bukan fitur opsional. Di hutan belantara, internet yang penuh predator ini, HTTPS dan SSL ataupun TLS adalah baju zirah standar yang mengabaikan keamanan data. Dan validitas identifikasi sertifikat sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Trust adalah mata uang yang paling berharga di web, dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Nah, dengan kita fondasi arsitektural ini, maka kita ini siap untuk melangkah melanjutkan nanti selanjutnya kepada materi selanjutnya. Nah, di sini terdapat sebelum selanjutnya lanjut ke bab 2, di sini terdapat asesmen kompetensi essay HOTS yang dimana di sini dijadikan sebuah tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu saya
yaitu soalnya adalah mulai dari soal pertama yaitu tentang analisis evaluasi dan dampak desentralisasi web yang dimana kita tuh diberikan sebuah konteksnya dan diberikan sebuah pertanyaannya. Nah, saya sudah membuat jawabannya uh, di lain file yaitu di file dokumen yang akan saya langsung nanti cantumkan untuk di link pengumpulan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari pemahaman saya terhadap materi evaluasi bab 1 ini uh, tentang dari mata kuliah pemrograman web ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.